Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jangan duduk dulu. Saya ingin Anda untuk bisa memastikan orang di kiri kanan Anda merasa benar-benar at home. Karena gereja bukan hanya rumah ibadah, gereja itu rumah kita juga. Coba katakan welcome home kepada orang-orang sekelilingnya. Welcome home. Praise the Lord. So good to be here. Silakan duduk. Thank you Praise and Worship Team dan semua volunteer. Always feeling home kalau setiap kali datang ke Sydney dan datang ke GMS Sydney. Saya sungguh-sungguh selalu looking forward untuk ada di sini. Saya tahu di sini juga ada yang lagi kunjungin anak-anaknya liburan karena di Indonesia sekarang lagi sedang hari raya ya, liburan panjang. Tapi juga banyak sekali yang stay di sini. Saya mau lihat dulu siapa di sini yang berlibur kemari atau datang jenguk putra-putrinya yang sekolah, bisa angkat tangan. Oh, banyak juga ya. Welcome home to you. Puji Tuhan, di mana-mana kita akan menemukan GMS. Itulah alasannya kami merintis gereja di mana-mana supaya di mana-mana putra-putri kita juga selalu ada rumah rohani. Siapa di sini yang tinggal di sini? Stuck di Australia. Haleluya. Oh, you are really home then. Ya, di sini ya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan untuk kehadiran Anda di sini. Itu diaspora. Anda bukan pindah, Anda diutus tanpa sengaja. Anda tidak menyadari kalau dulu itu diutus sama Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan izinkan. Dari sisi sana, Tuhan sengaja mengutusmu ke sini. Tujuannya adalah untuk menyebarkan Injil sampai ke benua-benua. Saya percaya Anda berada di sini, jangan sia-siakan tanah hatimu. Jangan sia-siakan tanah kerajaan Allah, the soil of the kingdom of God. You've been sown. Anda benar-benar you've been sent, Anda diutus, Anda ditanam di sini dengan satu purpose, yaitu untuk memberitakan kasih Yesus. Amin. Hari ini kita akan belajar, sepanjang hari ini kita akan banyak sekali diberkati lewat firman Tuhan. Saya dan putra saya Jeremy Mantova akan melayani seharian ini. Nah, yang pertama-tama dulu saya yang akan berkhotbah. Kita akan belajar dari seorang hamba Tuhan yang nakal. Namanya Yoen Noes. Kalau orang Indonesia jangan lama Yunus. Ya. Coba katakan kanan kirinya, jangan jadi Yunus. Kalau di sebelahnya itu perempuan, jangan jadi Yunita. Oke. Itu yang translation kasihan gimana ya terjemahkannya. Oke, by the way, pokoknya anyway. Yunus kita akan belajari hari ini. Yang kebaktian pertama saya beri judul, berhenti lari dari panggilan musuh, stop running from your calling. If God has called you, kalau Tuhan sudah memanggilmu, please jangan lari. Itu hanya buang-buang waktu, buang-buang energi, merepotkan banyak orang. Jangan lari dari hadirat Allah. Jadi berhenti lari dari panggilanmu, itu judulnya. Nanti terakhir saya akan pasti kasih Anda rangkuman supaya Anda bisa punya catatan. Tapi mari kita baca dulu 6 ayat Yunus pasal pertama ayat 1-6. Kita baca bersama-sama ya. Udah muncul kan? Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Let's read together 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, 6 ayat saja. 2, 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Katakan amin. Berhenti lari dari panggilan kita. Kita lihat ayat pertama, bagaimana cikal bakalnya Yunus lari dari Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Kita nggak bisa pilih firman apa yang datang ke kita, tapi ketika firman itu datang, kita punya pilihan untuk meresponinya atau untuk membangkang. Tuhan itu daulat.
Tapi dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan tidak membuat kita jadi Pinocchio. Sekalipun Tuhan bisa bekerja tanpa kita, dia selalu memilih untuk bekerja sama dengan kita. Why? Because He loves us. I don't know why He loves us. I don't know why He entrusts so much to us. Nggak tahu kenapa Tuhan mempercayakan begitu banyak. Kalau saya jadi Tuhan ya, saya nggak akan percayakan ke manusia, karena manusia itu bejana tanah. Manusia itu lemah. Tuhan tuh punya pasukan malaikat, kenapa nggak percaya sama mereka? Mau nginjilin ini, ngapain sih pakai Yunus? Kirim aja Gabriel. Menyala-nyala terang begitu, semua orang pasti bertobat itu. Pasti menjadi headline news. Coba kalau ada malaikat melayang-layang di atas Sydney Harbor. Apa itu namanya? Opera House, apa? Di Darling Harbor, Sydney, Harbor whatever. Harbor Bridge, ya kan, di situ. Lalu tiba-tiba melayang-layang. Bukankah Tuhan itu, Allah adalah roh. Dia kirim aja salah satu malaikat yang dia cipta. Itu pasti sudah membuat semua orang bertobat. Kita nggak bisa menentukan keputusan Allah. Tapi kita bisa memutuskan kita mau nggak mau bekerja sama dengan dia. Tuhan kenapa harus percaya sama manusia? I don't know why He is entrusting you and me. Yang lemah ini, yang kerap kali sukanya selalu lari dari hadirat Allah. Yang sudah selalu punya watak sendiri. Kenapa Tuhan gak mau pilih sesuatu yang lebih kuat? Sesuatu yang lebih stabil. Sometimes you ask, kadang-kadang kita bertanya, why me? Kenapa aku? Sudahlah, tolong simpan aja di saku. Pertanyaan mengapa itu kerap kali di hidup ini tidak ada jawabannya. Baik itu pemilihan Allah, tugas yang kita emban, ataupun penderitaan. Mengapa Tuhan kau izinkan? Udahlah simpan. Hanya sorga yang bisa menjawab semua itu suatu hari waktu kita di sana. Fokus saja pada respon hatimu. How do you respond to God when He speaks to you? Waktu dia berbicara kepadamu, bagaimana kita meresponi itu adalah hak bebas kita, pilihan hati masing-masing. Demikianlah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Zaman dulu orang selalu dikasih nama orang tuanya. Ya, Yunus bin Amitai. Anak saya di sini Warren bin Mantova. Mr. Bin. Kenapa begitu? Sebab keputusanmu nanti akan mempengaruhi orang lain juga. Bukan hanya pengaruh marga, tetapi apapun yang kau katakan pada Tuhan, ya atau tidak, itu pasti akan ada efeknya, yaitu efek samping ke keluarga Anda. You see, your obedience will bless other people. Your disobedience will also. Ketaatan Anda pasti memberkati seseorang, dan ketidaktaatan Anda pasti pengaruh kepada orang-orang yang Anda cinta. Nggak bisa nggak? Kita ini satu perahu kok. Yunus gimana? Bin Amitai, papa mamanya, pasti juga akan sama-sama menuai. Nggak fair kata orang, not fair. Kenapa aku salah? Biarin aku yang salah dong. Lalu seseorang itu bunuh diri. Tahukah Anda waktu seseorang bunuh diri, dia membuat seluruh keluarganya bingung. Masih mau tulis surat kek dan sebagainya kek. Lalu habis itu turun-temurun, belum lagi dia membuka pintu kutuk, pasti akan ada orang berikutnya di dalam keturunannya yang mencoba. Berhasil nggak berhasil, urusan nanti. Sehingga memberikan ide kepada orang-orang yang ada di rumahnya, bahwa it's okay. Nggak apa-apa melakukan itu. Bahkan kalau orang mau lari jauh pun dari orang yang dia cinta, apa yang kulakukan aku tidak mau, apa artinya tidak mau, mau keluar Chinese-nya. Tidak mau untuk merepotkan orang lain, Anda pasti akan merepotkan. You see, kita ini dicipta sebagai makhluk sosial. Jadi apa yang kita lakukan, tidak lakukan, itu pasti berdampak. Jadi setiap kita, sekalipun kita merasa kita ini pecundang, kita ini bukan siapa-siapa, hidupku itu tidak berharga, aku juga serba gak punya, aku gak punya potensi, gak punya talenta, aku bukan seorang pemimpin, I'm not born a leader, you like it or not, we are all born leaders.
somehow kita semua apapun yang Anda lakukan pasti berdampak ke orang lain. 100%. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Niniwe itu di zaman modern hari ini di peta, dia ada di negara Iran. Jadi ini adalah daerah wilayah yang purbakala, tapi sampai hari ini di dunia modern pun masih ada Persia, Irak, Iran di sana, Babilonia, namanya aja ganti. Tetapi di sana itu hotspotnya dunia memang. Niniwe berdosa dan Tuhan utus seorang nabi, Tuhan tidak utus seorang malaikat, lu ke sana. Dari sisi Tuhan sengaja, tapi dari sisi Yunus yang diutus, Tuhan tidak mendapatkan, Tuhan bertepuk sebelah tangan. Tidak mendapatkan respon hati. Whether you realize it or not, apakah Anda sadar Anda diutus atau enggak? Tahukah bahwa Tuhan itu selalu punya purpose dari sisi Tuhan itu, ketika seorang anak itu pergi atau pindah, anaknya, apalagi hamba-hambanya, itu pasti ada tujuan sorga di baliknya. Jadi apakah Anda sekarang pindah ke Australia ini, misalnya yang pindah ke sini, apakah Anda menyadari Allah mengutusmu atau tidak? Enggak masalah. Yang penting Anda belajar peka pada tuntunannya. Saya kasih contoh. Saya pergi ke Bali. Siapa di sini pernah ke Bali? Ya. Kalau saya tanya sama teman orang-orang, misalnya orang-orang Australia, have you been to Indonesia? No, I've been to Bali. Ya, saya nggak tahu apakah Bali representasi seluruh Indonesia, tetapi banyak orang pergi ke Bali untuk jalan-jalan atau berlibur. Di sana bisa santai, bisa di pantai. Saya juga sama anak keluarga saya kadang-kadang dari waktu ke waktu pergi ke Bali. Bali itu deket banget sama Surabaya. Dia hanyalah nggak sampai 1 jam lah naik pesawat, bener-bener backyard. Saya waktu ke sana pergi jalan-jalan bener-bener mau cuti. Tahu nggak, pendeta pun butuh cuti. Ya, saya bawa anak-anak pergi ke sana. Kalau sudah pergi ke situ udah naik pesawat, masih pakai jeans segalanya. Siapa tahu nanti diajak foto-foto. Tapi sampai Bali saya pakai celana pendek. Sampai di airport ketemu sama orang. Saya sapa, dia sapa saya. Oh iya, shalom, iya. Ramah, kadang-kadang foto atau kadang-kadang doa. Lalu habis sampai hotel. Ketemu orang yang sama. Saya kira nih siapa stalking siapa. Enggak sih, ini bukan dari Surabaya, orang itu dari provinsi lain di Indonesia. Nanti waktu kami pergi ke Jimbaran, mau makan seafood, ketemu lagi sama orang itu. Saya malah semakin mikir, saya rasa nggak disengaja, orang itu juga terkejut lihat kami. Saya pura-pura nggak terkejut. Padahal terkejut, kau lagi. Ternyata nanti sebelum dia jadi jemaat, dia doa sama Tuhan. Tuhan, doanya iseng banget deh. Kalau memang kau memanggil aku untuk tertanam di GMS, temuin aku sama Pastor Philip. Jadi ternyata saya rasa dari sisi saya berlibur. Dan rencana jauh-jauh hari. Kalau saya merencanakan dengan istri saya itu jauh hari. Karena waktu kami begitu sempit. Ya. Jadi kalau kami mau merencanakan berlibur itu harus 1 tahun sebelumnya. Jadi gak mungkin kan yang namanya ada kesengajaan dari sisi siapapun. Dan orang itu doanya baru berapa bulan sebelumnya. Kalau kami ini mau berlibur, ginilah. Gak tahu what are the chances here. Apalah kesempatannya, kemungkinan very slim untuk bisa ketemu sama orang. Tapi dia minta tanda yang sulit gitu loh. Kalau minta nanti ke Bali ini dia mau liburan, mau ketemu sama Pastor Philip. Ketemulah di airport. Nggak cukup dia berkata, kalau memang itu kehendakmu, ketemu sekali lagi, ketemulah di hotel. Kalau kau kehendaki, ketemu sekali lagi. Orang minta 2-3 tanda. Ketemulah di Jimbaran. You see, waktu saya rencana, gak merasa saya dalam dinas. Tapi ternyata waktu saya berlibur pun, saya sedang dalam dinas.
Tuhan mempekerjakan saya tanpa saya merasa saya dipekerjakan, paham maksud saya? Ketemu, itu lagi, jalan lagi, itu lagi. Gak merasa. Dan Tuhan sudah merencanakan jauh sebelum orang itu berdoa. Saya 1 tahun sebelumnya, dia baru bulan sebelumnya berdoa begitu. Dan Tuhan Maha Tahu dalam kemahatauannya telah merancangkan supaya saya nanti keinginan saya itu berlibur ke Australia, bukan ke Sydney. Dan nanti ke sana Tuhan menunggu seorang yang berdoa kalau dia mau serius dengan Tuhan dan dia mau tertanam, mau dimuridkan. Tuhan tahu dalam hatinya orang itu nanti akan doa demikian, bahkan sebelum dia bertanya Tuhan sudah menjawab doanya. Akhirnya dia tertanamlah. Hari ini salah satu daripada TL yang ada di provinsi, di gereja kita di sana. Paham maksud saya? Anda waktu merancangkan untuk pindah ke sini, mau jadi PR kek, atau Anda menikah dengan orang Australia, Allah itu sudah punya Allah sudah memikirkan Anda dan memikirkan pasangan yang belum kau nikahi. Tuhan sudah memikirkan bahwa these people will be God's chosen vessels. Jadi bejana pilihan Tuhan. Bahkan sebelum Anda sekolah ke sini segalanya, Tuhan udah pikirkan. Waktu dia mau pergi sekolah, ternyata dia juga bisa main drum. Saya yakin, tadi siapa yang main drum tadi? Anda belajar drum baru di Sydney atau sebelumnya? Oh, baru di Sydney. Oh, lain cerita. Salah ilustrasi. Tapi ya siapa tahu, Anda datang sini baru belajar drum. Nah ya berarti sudah dari dulu. Asalnya mana? Jakarta. Dulu di Jakarta udah bisa main drum ya, tapi belum pelayanan. Belum. Tapi barusan di sini. Dia main drum di situ, tang ting tung begitu ya, tapi habis itu datang ke sini baru terpakai. Tuhan tahu bahwa nanti di sini itu butuh seorang drummer. Diutuslah Tau Mingse. Datanglah kemari. WL. Sebelumnya sudah nyanyi-nyanyi gak? Di rumah aja, di kamar mandi. Tapi bagus loh kalian semua pelayanannya tadi. Tolong kasih tepuk tangan untuk PAW. Main keyboard. Tuhan kirim seorang pemain keyboard datang ke sini. Anda di sini ngapain? Sekolah? Oh, udah kerja. Kayak usianya masih sekolah padahal. Udah kerja ya? Dulu kuliah di sini. Asal mana? Jakarta juga ya. Jadi waktu datang ke sini nggak nyangka ternyata waktu itu kita butuh seorang keyboardist. You see, on your end, you didn't plan it. On his end, he had already planned this before the world began. Paham ini Bapak Ibu? Allah mengutusmu, setiap orang itu punya panggilan. Meskipun dia kerjaannya bukan seorang pemain keyboard atau musisi, bukan ya. Kamu kerjanya di bagian apa? Pengacara, polisi, dokter, accounting. Dia seorang accounting. Tapi pada waktu main piano, nyeni. Kamu gak hitung kan satu-satu ini. By feeling. Accounting, you don't use your feeling only. Waktu accounting, you count. You're actually counting. Tapi pada waktu ini, you're using your feeling. You see, meskipun satu pekerjaannya itu, tapi Tuhan utus dia juga untuk melayani di gereja. Tuhan sudah memikirkan dari zaman dahulu kala waktu dia masih ada di Jakarta. Pindah kemari. Saya mau tunjukkan pada Anda bahwa kita semua itu punya panggilan. Baik panggilan dalam pekerjaan yang menghasilkan salary, maupun panggilan yang sifatnya ministry, yang non-profitable, bukan untuk perhitungan dengan Tuhan. You know, kita semuanya ini adalah hamba-hamba Allah. Dan Allah sedang memanggil setiap kita hari ini untuk memberikan yang terbaik bagi kerajaan Allah. Dari sisimu, mungkin tidak ada rencana. Tapi dari sisi Tuhan, Tuhan sudah memikirkan jauh hari. Semua demi untuk kerajaannya. Saya percaya Tuhan itu begitu rupa. Dia itu rindu untuk memakai hidupmu. Bukan secara individu ya, tetapi memakai hidupmu. Lihat dengan adanya pelayanan seperti ini, berapa banyak orang yang telah diselamatkan. Siapa yang dibaptis di GMS Sydney? Angkat tangan. Look at that. Tetap diangkat tangannya, jangan diturunkan. Lihat beberapa sekarang lagi melayani sebagai usher dan segalanya. Anda dibaptis di sini. Because of your ministry, because of our corporate effort, and individual obedience. Lihat apa yang terjadi. Jiwa-jiwa dimenangkan, dimuridkan, dan melayani. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Pelajaran berharga dari kitab Yunus sebelum saya lanjutkan.
Ternyata kitab Yunus mengajarkan kepada kita, yang sulit itu bukan orang berdosa bertobat. Kitab Yunus, Niniwe itu bertobat instan dalam sekejap. Niniwe itu jahatnya bukan main. Kalau Anda baca ya bangsa ini, luar biasa, very sangat tidak manusiawi. Ternyata tidak sulit untuk mereka bertobat karena mereka belum kenal kebenaran. Ketika diperkenalkan, langsung mereka berbalik kepada Tuhan. Yang sulit apa? Yang sulit adalah orang benar mengerti panggilannya. Yang sulit adalah orang Kristen menginjil. Yang sulit adalah Nabi Yunus ini untuk pergi ke Niniwe, beritakan kasih. Itu yang sulit. Untuk orang benar menginjil itu lebih sulit daripada orang berdosa bertobat. Coba pikirkan. Saya ulangi lagi, untuk orang benar menginjil, itu seringkali lebih sulit daripada orang berdosa untuk bertobat. Makanya Yesus berkata, ladang sudah menguning. Jangan berkata sulit, susah. Menangkan orang A, orang B, suku A, suku B. Menangkan tipe orang ini, tipe orang itu. Gampang. Karena roh Allah yang bekerja. Tapi pekerjanya yang sedikit. Hah? Ladang menuai, ladang sudah kuning untuk dituai, tapi pekerjaannya sedikit. Pertanyaan saya, sedikitkah orang Kristen di dunia? No, tapi sedikit yang mengerti panggilannya. Makanya pekerjaannya sedikit. Banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Bukannya Tuhan gak mau pilih yang banyak itu, tapi yang banyak itu dipanggil-panggil pun tidak datang-datang. Gimana mereka menyadari kalau mereka pilihan? Coba pernah mikir gak kenapa Yesus berkata ladang menguning? Yesus berjanji it will be easy. Pekerjanya sedikit. Kenapa? Karena orang-orang yang pekerja, diaspora pergi, mereka gak menyadari kalau mereka ada di Australia, seperti saya di Bali, itu diutus sama Tuhan. Mereka gak sadar, jadi pekerjaannya sedikit. Karena mereka tidak berbuat apa-apa. Karena mereka merasa tidak perlu. Itu urusan pendeta. Itu urusan gereja, itu bukan urusan gua. Pekerjaannya sedikit. Alasan lain kenapa pekerja sedikit adalah karena mereka tidak pernah dimuridkan. Mereka datang gereja tapi mereka hanya mau datang. Mereka tidak mau terlibat. Mereka tidak mau berada di dalam kelompok kecil seperti gereja mula-mula di mana mereka dimuridkan. Mereka tidak mau masuk di dalam trainingnya. Ngapain sih? Perlu pelayanan. Boro-boro ngurusin hidupku sendiri, gak mari-mari kok. Gak selesai-selesai. Tapi bukannya firman Tuhan berkata, carilah kerajaan dulu. Semuanya ditambahkan. Makanya kita ngurusi diri sendiri terus, gak mari-mari, gak selesai-selesai kan? Kita tanam apapun, masukkan ke dalam guci kita, ke dalam itu semuanya, padahal pundi yang berbolong-bolong. Kau makan tapi gak pernah kenyang. Pakai pakaian tidak pernah merasa hangat. Minum tetap dahaga. Tuhan berkata, mengapa? Why? Because my house remains in ruin. Karena rumahku tetap dalam puing-puing. Tuhan berkata, silakan urus hidupmu sampai mati. Kau tidak akan pernah maju sehasta. Tetapi lihat, kalau engkau menyadari bahwa kau panggilan Allah, libatkan aku di dalamnya. Aku bangun hidupmu, kau bangun kerajaanku. Wow! Kenapa pekerja sedikit? Karena mereka nggak menyadari. Atau kalau mereka nggak menyadari, ya mereka juga nggak akan dilatih dan mereka tidak akan memberikan diri. Sebenarnya orang Kristen banyak, tapi tentara banyak. Kalau mereka semua tertidur, yang bangun hanya 10%, ya pekerjanya sedikit. Sisanya tertidur semuanya secara rohani. Saya dorong Anda untuk mengerti. Kitab Yunus mengajarkan kepada kita orang berdosa bertobat itu mudah karena Allah yang bekerja. Tapi orang Kristen untuk menginjil itu susah karena Allah tidak bisa memaksa. Mana ada orang bisa dipaksa, ayo datang ibadah di gereja ini. Jemaat punya kaki kok, mau gereja ini mau gereja mana? Mana bisa, ayo sini. Kita borgol dia harus ikut MSJ 1. Gak bisa, manusia punya hak asasi manusia. Kalau kita tidak memberi diri, Tuhan pun tidak akan memaksa. Saya pergi ke Bali tanpa saya ngerti. Tapi akhirnya saya taat. Ketika ketemu lagi saya doakan dia. Ternyata doa itu yang melepaskan dia. Dan dia menjadi orang yang sungguh-sungguh. You see, I cannot control whom I'm gonna meet. The next place I'm heading to. Saya nggak bisa mengontrol, nggak bisa mengendalikan siapa yang saya akan ketemu sama siapa. Saya bahkan hari ini duduk di dekat di mana ketemu sama siapa ibadah saya pun nggak bisa mengendalikan. Tapi saya bisa mengendalikan. Saya mau berbuat apa kalau ketemu mereka.
Ayo belajar, di sini dilatih untuk berdoa. Nggak bisa doa, biasanya doa makan aja sudah rasanya, I wanna pee my pants. Dilatih, belajar. Dilatih untuk bisa doain orang. Dilatih untuk bisa mimpin. Supaya kita itu punya pilihan kalau ketemu sama orang kita mau ngapain. Mari kita sekarang lihat ayat 3 ya, saya tunjukkan hati Tuhan. Tetapi ayat 2, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jadi dia itu disuruh pergi ke east, ya, pergi ke timur, dia lari ke barat. Jadi Yunus itu memang niat. Sejauh timur dari barat, bukan hanya Tuhan menjauhkan dosaku, tapi kalau aku mau jauhi Tuhan, itu sejauh itu. Dia lari. Karena kalau kita baca di peta, ngadep sini peta, Israel, maka Iran, daerah situ, Iran, Irak itu dari sana. Jadi sebelah timur. Tapi dia lari ke sebelah barat. Dia lari ke Tarsis. Perhatikan ya, Anda bisa lari dari kehendak Allah, kadang-kadang Anda tidak bisa lari dari hadiratnya. Saya ulang, you can run from His will sometime, but you can never run from His presence. Dia lari jauh dari hadapan Tuhan. Alkitab tidak berdusta. Jauh itu sungguhan karena sejauh timur dari barat. Ia pergi ke Yafo, katakan Yafo. Dan mendapat di situ sebuah kapal. Dia berkata, mujur. Tidak semua kemujuran itu dari Tuhan. Pas kita mau lari, ketemu kapal. Ini kan aji mumpung, ini kan peneguhan. Aku mau pelayanan, banyak gangguan, mungkin bukan kehendak Tuhan. Tidak semua kesialan. Itu adalah tanda dari Tuhan. Buktinya kalau orang jatuh cinta, kejar pacarnya, mau hujan, badai, tsunami pun dia datang. Tapi kalau orang mau pelayanan, ada tanda-tanda, aku loh mau dibaptis hari ini. Tapi tiba-tiba muncul masalah ini di tempat kerja aku, mungkin belum waktunya Tuhan. Kok begitu gampang menyerah? Kalau kita tahu itu kehendak Allah, mau ada tantangan, rintangan itu lawan. Manusia itu gampang sekali goyah. Jangan tunggu sikon mendukungmu atau situasi kondisi mendukungmu baru kau melayani. Jangan tunggu. Saya sebagai pendeta selama karir saya melihat ada orang yang kanker. Udah bener-bener sudah kayak mayat hidup. Dia berkata, aku mau dibaptis, dan karena dia mendengar suatu hari saya berkhotbah tentang pentingnya baptisan selam. Bukan metodenya only. Bicara bagaimana dengan sepenuh hati kalau orang itu mau dibaptis, jangan cuma, yang penting dikit-dikit basah lah. Orang itu yang radikal gitu loh sama Tuhan. Dia berkata, aku mau dibaptis, saya sampai saya merasa firman yang saya bagikan itu senjata makan Tuhan. Gimana kalau orang sudah kondisinya seperti itu? Dan dia berkata, aku mau. Dan dia yang ngotot, saya yang menolak. Dan berkata, janganlah. Bukankah Bapak yang berkhotbah? Lah, digituin. Dia ngotot mau masuk ke kolam baptisan itu. Ngomong sama keluarganya cuma satu suara sama saya, jangan. Gak apa-apa, baptisan gak menyelamatkan. I know. Nenek-nenek tua. I know baptisan tidak menyelamatkan. Iman. Tapi justru karena imanku itu sungguh sama Tuhan, aku mau sungguh-sungguh pula baptisan. Ya ampun, gimana saya nolaknya? Saya membaptis itu dengan ketakutan loh. Masukkan dia dalam air itu. Setelah masuk dia masih ada nggak? Dan kita nggak tahu. Gitu-gitu kan bahaya toh. Tapi dia ngotot lagi. Yang ngotot bang. You see, my friend, kalau Anda mau, jangan seperti ini. Jangan mengira kalau, ada kesialan Anda mau pelayanan, Anda mau dibaptis. Ada orang juga yang mau melayani, tetapi kondisinya tidak mendukung sama sekali. Kalau melayani itu panggilan, lawan keadaan. Baptisan itu panggilan, lawan keadaan. Kalau si dia itu yang kau kejar, mau kau jadikan istri, lawan semua saingan. Dia sudah dideketin orang, ya sudah. Laki macam apa yang kayak gitu? Itu strawberry. Dipencet, langsung keluar. Langsung sudah cair. Anda kalau memang mau betul-betul kejar seorang, hai anak-anak muda, jadilah seperti durian. Dibenci pun tetap berbuah. Jangan coba garuk dia, jangan coba untuk persuasif untuk membujuk dia.
Anda akan melukai dirimu sendiri. Kenapa kok kita sama Tuhan tidak bisa bertekad gitu? Apalagi kalau kita tahu itu kehendak Allah. Kalau kita tahu itu kehendak Allah yang sempurna, itu tertulis lagi dalam firman. Why are you so easily shaken? Demikian pula kalau orang itu mau lari dari Tuhan, tiba-tiba kemujuran. Baru aja dia kepahitan, dia mau meninggalkan gereja, ketemu sama teman-teman semuanya sama-sama kepahitan. Dan kita merasa itu tanda dari Tuhan. Tuhan itu tidak pernah memberi tanda kepahitan. Kalau itu dari Tuhan, orang-orang kepahitan yang keluar akan ketemu orang yang kemanisan. Langsung ketemu semuanya barisan sakit hati. I don't think so. Just because hanya karena kau ketemu secara mujur, ketemu kapal, bukan berarti it's okay lari dari Tuhan. Itu kapal bukan dari Tuhan. Sebentar lagi kapal itu diombang-ambingkan. Banyak orang mengira, ini tanda. Tanda what? Tanda kau salah. Setan juga bisa memberimu kapal. Saya kok yakin ya, kalau hari ini saya mau meninggalkan panggilan saya sebagai setan pasti tangkap saya. Pasti jemput saya. Saya bukan GR ya. Kalau saya punya value ya, kalau saya punya nilai ya, hidup saya itu bisa berguna di tangan Tuhan. Bukan berarti saya hebat, semua akan dikasih karunia, anugerah. Tapi kalau sampai saya lari dari Tuhan, mungkinkah dia akan buat saya kaya raya? Setan. Setan itu loh tuannya pesugihan. Dan apakah semua berkat materi jasmani itu tanda bahwa Tuhan memberkati? Sorry, my calling is not for sale. It will never be on sale. Apalagi, sorry, just because mungkin we could bump into some blessings, some forms of blessings when we're running away from God, doesn't mean that God is blessing you. Hanya karena kita bisa mungkin berjumpa dengan kapal tertentu, lalu ketemu dengan berkat-berkat tertentu. Wow, bintang kejora ini seperti kejatuhan bintang dari sorga, bukan berarti sorga ada di telapak kakimu. Jangan jadi orang murahan, jangan jadi orang yang gampang menyerah. Jadi jangan jadi orang yang gampang GR ketika meninggalkan Tuhan. Ya kan? Ini tanda dari Tuhan. Tanda apa? Kalau tanda dari Tuhan, kalau orang kepahitan, dia harus bertobat dari kepahitan dan belajar mengampuni, belajar juga untuk bisa menerima keadaan. Saya tunjukkan di sini ya, waktu dia pergi ke Yafo, dapat di situ sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Tapi dia lupa, lihat coba, yang dari Tuhan itu selalu harus bayar. Kalau bukan dari Tuhan ya, ia membayar biaya perjalanannya. You know, disobedience has a price tag. Dia membayar biaya perjalanannya, tapi ini masih murah nih. Karcisnya masih murah, meskipun karcisnya mungkin ekonomi bukan bisnis. Tapi nanti yang mahal adalah semua barang-barang kapal itu semuanya akhirnya cemplung ke dalam laut, tahu nggak? Gara-gara Yunus. Untung gak ada korban jiwa yang naas karena Yunus lah yang akhirnya dilempar dan ditangkap ikan. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Jauh dari hadapan Tuhan. Dia membayar biaya perjalanan. Dan kalimat ini profetik karena kelihatannya dia bayar karcis. Tapi harga sesungguhnya nanti adalah almost satu kapal binasa. Harga yang kau bayar bukan hanya di depan, sepanjang perjalananmu untuk lari dari panggilan. Sepanjang perjalanan. Dan yang nanti membayarnya bukan dirimu sendiri. Banyak orang akan turut membayarnya bersama dengan. Jangan pernah marah sama Tuhan kalau itu terjadi. Karena Tuhan sudah terang-terangan berkata, Allah itu suci. Dia itu api yang menghanguskan. Jadi benar-benarlah Tuhan itu seperti tembok yang terbuat dari baja atau dari konkrit. Kita tendangkan kaki kita sendiri yang retak. You can never win in your battle against God. Period. You know, the funny thing is in this world, so many people think they are outsmarting God, they're stronger than God, and they're actually winning. And they're in their feud and fight against God. The greatest misunderstanding, salah paham yang terbesar di dunia sekuler ini adalah mereka mengira mereka sedang menang dari Tuhan. No one can win against Him. Tidak ada orang bisa menang terhadap Tuhan. Dia membayar biaya perjalanannya. Coba sekarang dia ketemu kapalnya di mana? Di kota namanya
Yafo. Oke, Yafo itu apa? Saya kasih bocoran, Yafo di zaman modern ini sekarang Tel Aviv. Ya, nggak apa-apa, kanan kirinya, Tel Aviv. Ya, Yafo, dulu namanya Yafo di sini di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru nanti ada seorang hamba Tuhan bernama Petrus, diutus dari pelabuhan yang sama kepada keluarga non-Yahudi. Di pelabuhan itu juga ada seorang Yahudi yang lari dari panggilan Tuhan dan tidak mau pergi ke sebuah negara non-Yahudi. Paham maksud saya? Oke, di pelabuhan itu ada seorang nabi di Perjanjian Lama yang tidak mau diutus kepada bangsa lain. Ada rasisnya. Nggak mau, tapi lebih dari itu, kebenciannya itu lebih dari hatinya yang mendendam. Karena bangsa Persia ini, Niniwe ini, benar-benar sangat kejam terhadap Israel. Oke? Tapi Tuhan itu ingin menunjukkan kasih kepada orang berdosa, mau pakai orang ini. Tapi dia tidak mau pergi ke bangsa lain. Dari pelabuhan yang sama, Yafo ini, dia naik kapal yang lawan arah. Nanti di pelabuhan yang sama itu, seorang Yahudi lain, seorang hamba Tuhan, kali ini seorang rasul, diutus kepada bangsa lain, yaitu Cornelius. Di zaman Kisah Para Rasul, Yafo ini namanya Yope. Dulu di Indonesia, Jakarta itu The Jakarta. DJ. Tapi akhirnya di zaman modern jadi JA. Surabaya dulu Swerabaja. Sekarang jadi Surabaya. Malang, dari dulu juga Malang. Nah, kita harus mengerti ya bahwa ini adalah kota yang sama. Do you see what God is trying to do? In the Old Testament, someone rejected his calling. In the New Testament, at the same place, someone else accepted that call. Di Perjanjian Lama ada seseorang yang menolak panggilan mulia itu. Di Perjanjian Baru di tempat yang sama ada seorang lain yang menerima panggilan mulia itu. Di tempat di mana engkau duduk atau berdiri itu, atau di mana Anda berada dalam hidup ini, pokoknya di atas tanah lah, the soil of your life. Kalau Anda tolak Tuhan, Tuhan sudah punya orang penggantinya. Tuhan sudah punya orang penggantinya. Ketika kita berkata tidak, Tuhan akan kejar karena kasih. Sebenarnya cerita Yunus ini Tuhan bukan mengasihi Niniwe saja, Tuhan mengasihi Yunus. Tapi Tuhan ingin menunjukkan kemuliaannya. You think, I go bankrupt without you? Apakah kau kira aku akan bangkrut? Kerajaan Allah itu sangat butuh, sebutuh itukah terhadap dirimu? Tunggu, Tuhan panggil Petrus. Di Yope, ini di Yafo. Kamu tunjukkan. Alkitab ini nanti akan jatuh ke tangan orang-orang Kristen nanti. Setelah aku naik ke sorga, gereja mula-mula. Tunjukkan, aku mau tunjukkan bahwa di kota yang sama, orang menolaknya. Aku sudah mengutus seorang yang lain. You know, di tempat orang lain tidak taat, disitulah Tuhan memanggilmu. Siapa tahu panggilanmu hari itu sebenarnya, Anda bukan pilihan pertama Tuhan. Saya selalu merasa gini loh, mungkinkah sekarang saya dipakai Tuhan ini, saya nggak boleh GR, merasa diri hebat, nggak boleh. Siapa tahu, dulu ada orang yang berada di urapan yang sama. Saya nggak tahu orang itu saya kenal dari Indonesia atau luar negeri atau apa, udah nggak usah cari. Jangan cari-cari yang di belakang. Itu sudah nggak, itu bukan urusan Anda. Siapa tahu tempat saya berdiri sekarang ini dipanggil Tuhan dengan cara demikian itu, saya bukan pilihan pertama. Sudah ada orang yang dipanggil Tuhan lalu sombong dan jatuh. Atau mungkin ada orang yang dipanggil Tuhan di tempat saya sekarang ini, tetapi terus menganggap remeh panggilan itu. Lalu suatu hari Tuhan berkata, siapa yang dapat pergi untuk aku? Lalu ada seorang muda berkata, Philip, angkat tangan, ini aku, utuslah aku. Dan Tuhan utus saya ke Yope yang sama. Tuhan utus saya di Yafo orang lain. Paham maksud saya? Don't think that God's calling upon you is originally for you. Someone else stood there and denied him. So if you deny him today,
someone else will stand in your blessing. Because God never loses. Saya ulang. Di tempat di mana Anda berdiri itu sekarang, sebenarnya itu berkat untuk orang lain, tapi dia menolaknya. Jadi hari ini kalau Anda menolak panggilan Allah, jangan heran kalau nanti ada orang lain yang berdiri di berkatmu. Karena Tuhan tidak pernah kalah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Lanjut aja, saya sudah mau selesai. Tapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal hampir terpukul hancur dan sebagainya. Kita lihat semuanya itu ya, harga yang dibayar. Oke, kita lompat ayat 6, ayat terakhir. Lalu pada waktu kekacauan terjadi, datanglah nahkoda mendapatkannya. Nahkoda sambil berkata, bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah dan berserulah kepada Allahmu. Aduh malu, coba katakan aduh malu. Kalau seorang pendeta harus diberitahu sama satu orang jiwa baru, Bapak pendeta, bangunlah, doalah. Malu nggak? Saya pernah sekali, ya karena lapar, namanya pendeta juga, untungnya bukan kehidupan doa saya, cuma doa makan. Saya lapar, Tuhan, makan. Langsung makan. Anak kecil sebelah saya, tahu kau. Saya terpukul, tertemplak. Dia anak kecil, saya pendeta. Dia yang harus ingetin saya, doa. Oh iya, saya taruh dulu. Tuhan terima kasih, dan sebagainya. Berdoalah akhirnya. Kalau sampai seorang nabi diingatkan nahkoda, bangun tidur, doa. Ngapain di situ tidur-tidur terus? Ayo berserulah kepada Allahmu. Dia gak kenal Tuhan. Bisa beritahu sama seorang nabi, serulah sama Allahmu. Siapa tahu Allahmu akan mengindahkan kita. Kita tidak akan binasa. Saya beritahu ya, ketika seorang itu lari dari panggilan Tuhan ya, Tuhan itu bisa pakai orang-orang yang paling tidak kita duga untuk membawa kita kembali ke jalan Tuhan. Ada satu cerita, orang pergi ke dukun. Orang Kristen ke dukun. Itu bahasa Yemennya, nemen. Itu orang Surabaya ngerti nemen itu apa. Itu kalau bahasa Indonesia Timurnya, ketir laluan. Enggak juga sih ya, masa begitu ya, enggak ya. Keterlaluan. Tapi pada waktu di dukun ya, saya enggak berkata, pergilah ke dukun, terima firman Tuhan. Enggak. Salah. Tuhan itu, tapi kalau orang itu udah lari, Tuhan bisa pakai siapa saja. Dukunnya bilang, ngapain kamu di sini? Ya, karena dia mau santet seorang hamba Tuhan lah atau apalah gitu lah ya. Lalu habis itu berita, gurunya orang itu lebih sakti daripada semua yang kupunya. Ngapain kamu ada di sini? Kamu harusnya ke situ minta tolong sama dia. Arahkan ke gereja. Mungkin setelah orang itu pergi, dukun itu menyesal. Setan pun terpaksa jujur, padahal dia adalah bapak dusta. Kalau roh Allah sedang bekerja. Tapi apakah kita pergi ke dukun untuk terima firman Tuhan? Jangan ke dukun, ke gereja. Tetapi dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara, Allah memakai seorang nahkoda yang biasanya mereka itu sebelum pergi berlayar, mereka itu pasti akan ada ritual. Dan mereka semua itu pasti nyembah ini, nyembah itu, dan banyak dewanya. Tapi bisa berkata sama Yunus, bangun, doa, Allahmu yang bisa menyelamatkan kami. Wow. Tapi kalau sampai Allah pakai contingency plan, rencana begitu gawat darurat, berarti hidupmu memang sudah, imanmu memang sudah gawat darurat. Buat apa kita itu harus sampai sekarat dulu, baru setelah itu sehat? Bisakah kita itu tidak perlu menunggu firman yang dahsyat? Tapi belajar firman yang sederhana, ayat pertama, kita langsung mendengarkan Allah. Orang itu kan sukanya yang sensasional. Aku suka yang dahsyat. Itu sama dengan orang berkata, aku tunggu dapat kanker dulu baru aku mau menikmati apa itu sehat. Tidak bisakah kau sehat tanpa kanker mengikuti? Kenapa kita harus mencari-cari firman yang dahsyat? Kenapa harus sampai nahkoda yang tidak takut akan Allah itu, yang lebih rohani dari dirimu untuk menemplakmu, hai Yunus? Kembalilah ke jalanku. 3 poin sini, catat, lalu nanti kita ibadah berikutnya saya lanjutkan. Kita masih bicara tentang Yunus. Berhenti lari dari panggilanmu. Nomor 1, tak seorang pun dapat lari dari hadiratnya. Catat itu, Anda bisa lari dari kehendaknya, Anda tidak bisa lari dari hadiratnya. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu Tuhan.
Ku berlari mendaki ke langit, namun engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasamu, dan sebagainya ya, kasihan keyboardisnya. 2, harga mahal dibayar mereka yang tidak taat padanya. Catatlah, ini sudah tidak perlu diragukan lagi, ini sudah berkali-kali didemonstrasikan dalam firman. You'll pay a dear price for it. Mendingan kalau saya mendingan bayar harga ketaatan yang gak seberapa. Tapi saya bayarnya ke Tuhan. Itu pun saya gak bayar apa-apa. Itu semua harga yang saya bayar, misalnya ketika saya harus bersyukur meskipun hati saya mengeluh, itu semua kan baik untukku. Saya sukacita di tengah-tengah semua himpitan. Bukankah sukacita itu kekuatan? Bukankah itu justru karena kita gembira Tuhan memberikan apa yang diinginkan oleh hati kita? Bukankah hati yang gembira adalah obat? Bukannya itu semua baik untukku? Semua yang Tuhan, harga yang kita bayar ke Tuhan itu cashback semuanya ke kita. Tapi kalau kita bayar ke setan, kita berakhir gigi jari. Mending saya bayar harga untuk mengampuni, bayar harga untuk melayani, bayar harga untuk tidak mengeluh, bayar harga untuk patuh, bayar harga untuk tunduk, bayar harga untuk hidup suci. Kalau saya bayar harga untuk hidup kudus sebelum saya menikah, bukankah pernikahan saya nanti kalau diberkati, saya yang menikmati? Daripada saya bayar harga karena perselingkuhan dan melihat anak cucu saya satu-satu dihancurkan. Coba main satu game lah, The Price is Right. You choose which price you want to pay and to whom you will pay it. I'll pay to God, not to Satan. Harga mahal dibayar mereka yang tidak taat kepadanya. 3, Tuhan pakai pihak tidak terduga untuk membawa kita kembali kepadanya. Ya. Amin. Oke, silakan difoto. Ini adalah Rema of the Day. Semoga Anda yang di Australia atau yang berlibur ke sini, Anda semakin diteguhkan di dalam firman.